Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam kepada Bu Retno selaku dosen pengampu mata kuliah Bimbingan Analitik 01 dan kepada teman-teman yang sedang menonton video ini. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan dan juga memaparkan hasil diskusi kami pada sesi 1 yang berjudul analisis kandungan merkuri pada kosmetik. Baik, sebelum memulai presentasi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Lia Maharani, dan saya di sini bersama dengan teman-teman saya, yaitu Sam Teodas, Valencia Tiara, Azra Safitri, dan juga Muhammad Ivan Prastyadi. Baik, pada video ini kami akan menjelaskan mengenai latar belakang pemicu 1 dan juga soal serta pembahasan untuk soal nomor 5 dan juga nomor 6. Baik, kita masuk ke latar belakang, ke pembahasan latar belakang. Jadi di sini di slide ini dapat dilihat data mengenai peningkatan nilai impor industri kosmetik di Amerika Serikat, yaitu pada tahun 2016 meningkat dari 583,3 juta dolar Amerika Serikat, kemudian menjadi 850,16 juta dolar Amerika Serikat pada tahun 2018, dan pada tahun 2019 turun sedikit menjadi 803,58 juta dolar Amerika Serikat. Baik, nilai impor industri kosmetik ini menunjukkan bahwa penggunaan kosmetik pun terus meningkat setiap tahunnya. Dan dengan penggunaan kosmetik yang meningkat ini memicu munculnya banyak merek-merek kosmetik baru yang dijual dengan harga yang murah. Tetapi kita belum mengetahui nih apakah harga yang murah tersebut menjamin standar mutu yang dan keamanan yang digunakan pada bahan-bahan kosmetik tersebut. Nah, selain itu, harga murah kosmetik juga menimbulkan spekulasi di masyarakat bahwa bisa saja produk tersebut mengandung bahan-bahan kimia berbahaya, seperti contohnya adalah logam berat. Oke, jadi untuk penggunaan logam berat pada kosmetik ini perlu diwaspadai, karena logam berat ini memiliki sifat yang toksik sehingga dapat menyebabkan banyak permasalahan pada kulit yang menggunakan produk kosmetik tersebut. Oleh karena itu, penting sekali bagi masyarakat untuk sadar dan juga mengetahui nih bahan kimia apa yang digunakan oleh kandungan kosmetik yang digunakan sehari-harinya untuk menghindari permasalahan pada kulit di kemudian hari. Selanjutnya adalah pembahasan dari soal nomor 5 akan dijelaskan oleh teman saya. Soal nomor 5 yaitu berikan contoh perhitungan analisis kandungan logam dengan metode potensiometri di atas. Berikut merupakan contoh soalnya, yaitu jika diketahui potensial Cu2 plus Cu adalah 0,337 volt, berapa besar potensial elektroda setengah sel Cu2 plus Cu apabila aktivitas ion tembaga 0,1 molar berada pada temperatur 25 derajat Celcius. Diketahui potensial Cu2 plus Cu yaitu 0,337 volt, konsentrasi ion tembaga 0,1 molar, temperatur yaitu 25 derajat Celcius bila dikonversi menjadi 298 Kelvin, dan nilai N yaitu 2. Untuk ditanya berapa besar potensial elektroda setengah sel. Berikut merupakan langkah-langkah atau hasil perhitungan dari soal di atas. Sama dengan potensial dikurangin 2,303 dikali RT per NF dikali logaritma dari bentuk tereduksi per bentuk teroksidasi. R merupakan bilangan tetapan, T merupakan suhu, N merupakan bilangan mol, dan F merupakan bilangan Faraday. Selanjutnya yaitu sama dengan potensial dikurangin 2,303 dikali RT per NF dikali logaritma untuk bentuk tereduksi yaitu Cu dan bentuk teroksidasi yaitu Cu2+. Sama dengan potensial min 2,303 dikali RT per NF dikali logaritma dari 1 per Cu2+. Karena logaritma 1 per X sama dengan min logaritma X, maka persamaannya menjadi seperti berikut. Sama dengan potensial ditambah 2,303 dikali RT per NF dikali logaritma dari Cu2+. Sama dengan 0,337 ditambah 2,303 dikali
0,82 dikali 298 per 2 kali 96.500 dikali logaritma 0,1. Untuk nilai R yaitu bilangan tetapan 0,082, bilangan T-nya yaitu suhu diambil dari soal yang sudah terkonversi menjadi Kelvin yaitu 298, N-nya yaitu 2, dan F merupakan bilangan yang bernilai 96.500. Dan untuk E-nya bila dihitung mendapatkan hasil 0,307 volt. Baik, terima kasih Ivan atas pemaparannya. Selanjutnya, saya Valencia Tila akan menjelaskan pemicu nomor 6, yaitu dengan pertanyaan, dalam teknik potensiometri digunakan berbagai jenis elektroda. Dapatkah Anda menjelaskan tentang penggunaan berbagai jenis elektroda tersebut? Pada nomor pemicu yang ke-6 ini, kita akan mengetahui terlebih dahulu peta konsep dari elektroda itu sendiri. Elektroda potensiometri terbagi menjadi dua, yaitu elektroda acuan dan juga elektroda indikator, di mana elektroda acuan ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu elektroda Calomel dan elektroda Ag-AgCl. Sedangkan elektroda indikator terbagi menjadi tiga jenis, yaitu elektroda logam, elektroda inert, dan juga elektroda membran. Keseluruhan elektroda ini akan dibahas dalam sesi presentasi hari ini. Sebelumnya, kita akan membahas terlebih dahulu macam-macam dari elektroda potensiometri secara umum, yaitu terbagi menjadi dua, yaitu elektroda acuan atau kerap kali disebut dengan reference, dan juga elektroda indikator. Indikator acuan ini adalah indikator yang potensial standarnya diketahui, bersifat konstan, dan mengikuti persamaan Nernst. Karena sifatnya yang bersifat konstan, maka elektroda ini tidak bergantung pada konsentrasi analit atau ion-ion yang berada dalam larutan yang diteliti. Elektroda acuan ini juga selalu diletakkan di elektroda di sebelah kiri pada pengukuran potensiometri. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi elektroda acuan, antara lain mengikuti persamaan Nernst dan bersifat reversibel, kemudian potensial elektroda bersifat konstan terhadap waktu, lalu juga harga potensial akan segera kembali ke semula bila dialiri arus kecil, lalu hanya memiliki efek histeresis yang kecil bila diberikan siklus suhu, dan yang terakhir termasuk ke dalam elektroda non-polarisasi secara ideal. Selanjutnya adalah elektroda indikator. Elektroda indikator ini adalah elektroda yang direndam dalam larutan analit dan bergantung pada aktivitas dan konsentrasi analit. Indikator ini juga bersifat selektif dalam memberikan respon pada sebuah spesies. Elektroda ini harus memenuhi beberapa syarat, antara lain memenuhi tingkat kesensitifan yang terhadap konsentrasi analit. Tanggapan terhadap keaktifan teroksidasi dan tereduksi harus sedekat mungkin dengan yang diramalkan persamaan Nernst, sehingga dengan adanya perbedaan yang kecil dari konsentrasi analit akan memberikan perbedaan tegangan. Lalu di antara elektroda acuan dan elektroda indikator, terdapat jembatan garam yang berfungsi untuk mencegah komponen larutan analit bercampur dengan komponen elektroda acuan dan juga menjaga kondisi agar tetap netral dengan melakukannya migrasi ion. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Fitri. Elektroda acuan dibagi menjadi dua, yaitu elektroda Calomel dan elektroda Ag atau AgCl. Elektroda Calomel adalah elektroda yang terdapat pasta Hg atau HgCl yang dihubungkan dengan larutan KCl jenuh melalui lubang kecil. Dapat dilihat di gambar bahwa yang paling tengah, yang paling dalam adalah pasta Hg atau HgCl-nya. Sedangkan larutan KCl jenuhnya adalah larutan yang menyelimuti pasta tersebut. Nilai potensial dari elektroda Calomel adalah 0,244 volt pada suhu 25 derajat. Untuk notasi skematisnya dapat dilihat pada layar. Sedangkan persamaan setengah reaksinya yaitu Hg2Cl2 menerima 2 elektron menjadi 2 Hg plus 2 Cl. Sehingga kita dapat menemukan persamaan Nernst-nya, di mana potensial selnya sama dengan 0,268 volt dikurang 0,0592 per 2 log konsentrasi Cl pangkat 2.
Nah, untuk informasi tambahan, KCl digunakan untuk mempertahankan kekuatan ion yang stabil atau konstan. Selanjutnya adalah elektrode Ag atau AgCl. Elektrode tersebut terdiri dari logam perak sebagai elektrode dan yang dicelupkan dalam KCl jenuh dan pasta AgCl. Untuk nilai potensialnya adalah 0,199 volt pada suhu 25 derajat Celcius. Untuk notasi reaksinya dapat dilihat pada layar dan persamaan reaksinya merupakan AgCl menerima 1 elektron menghasilkan Ag plus Cl-. Keuntungan dari elektrode Ag atau AgCl. Yang pertama, mampu digunakan pada suhu lebih besar dari 60 derajat Celcius, di mana elektrode kalomel tidak bisa. Yang kedua, ion peraknya ini bisa lebih banyak bereaksi dengan komponen sampel dibandingkan ion merkuri 2, contohnya protein. Nah, ion merkuri 2 ini biasanya tuh menyebabkan penyumbatan sambungan antara elektrode dan larutan analit. Nah, kan elektrode dibagi menjadi dua, yaitu elektrode acuan dan indikator. Nah, tadi acuan sudah dijelaskan macam-macamnya, selanjutnya adalah elektrode indikator. Yang pertama ada elektrode logam. Elektrode logam ini dibagi menjadi dua, yaitu jenis pertama dan jenis kedua. Untuk jenis pertamanya adalah elektrode logam murni yang berada dalam kesetimbangan langsung dengan kationnya dalam larutan. Nah, ion analit akan merespon logam dan suatu respon reaksi yang dapat balik. Walau jarang digunakan, Ag dan Hg itu dalam larutan netral, sedangkan Cu, Zn, kadmium, Bi, Ti, dan Pb dalam larutan daerasi. Meskipun begitu, terdapat kekurangan dari elektrode logam. Yang pertama, tidak terlalu selektif dan merespon tidak hanya kation sendiri, tapi juga kation lain yang lebih mudah tereduksi. Yang kedua, kebanyakan elektrode logam seperti seng, kadmium, hanya dapat digunakan dalam larutan netral atau basa karena larutannya adalah asam. Yang terakhir adalah sangat mudah teroksidasi, sehingga hanya bisa digunakan ketika larutan analit didehidrasi untuk menghilangkan oksigennya. Oke, selanjutnya saya sama Teodus akan menunjukkan presentasi ini, di mana kita akan melihat contoh dari jenis pertama. Di sini sebagai contohnya adalah Cu12 ditambah 2 elektron jadi Cu. Jadi Cu12 di sini mengalami reduksi yang menjadi Cu biasa. Lalu di sini ada persamaan-nya dengan rumus akhirnya E-nya sama dengan potensio Cu-nya dikurang 0,0592 dibagi 2 dikali PCU-nya atau P logamnya. Di sini juga ada rumus persamaan untuk setiap logam kation, jadi bisa dipakai buat berbagai jenis logam. Bisa dilihat seperti di layar. Selanjutnya adalah elektroda logam tapi yang jenis kedua. Di sini elektroda yang jenis kedua itu mempunyai ciri-ciri merespon aktivitasnya tapi membentuk suatu endapan. Yang endapannya itu sedikit larut, jadi nggak terlalu banyak endapan. Dan di sini ionnya itu kompleks yang stabil gitu ionnya. Sebagai contohnya aja AgCl ditambah emin atau elektron menjadi beraksi setimbang dengan Ag solid, jadi endapannya adalah Ag dan ditambah Cl-min. Di sini persamaan inersia dengan rumus akhir Ein sama dengan potensio dari AgCl ditambah 0,0592 PCl-nya. Yang selanjutnya adalah elektroda inert atau redox. Di sini elektroda inert itu nggak akan bereaksi, karena sesuai namanya inert, nggak bereaksi nyata dalam reaksi redoxnya. Contohnya yang inert itu apa? Kita menggunakan logam inert, yaitu platinum, emas, palladium, dan karbon. Di sini juga platinum berperan, contohnya platinum berperan untuk membangkitkan kecenderungan sistem. Jadi dia akan mengambil dan melepas elektronnya. Sebagai contohnya, elektroda platina ini yang direndam dalam suatu larutan yang mengandung cerium 3 dan cerium 4.
Sebagai contohnya, potensialnya dapat dihitung nih. In sama dengan potensio dari larutan sendiri dikurang 0,0592 log dari platinanya sendiri, cerium yang 3 dibagi yang cerium 4. Di sini akan didapatkan nilai potensial dari elektronnya. Terima kasih. Baik, perkenalkan kembali, nama saya Alia Maharani. Saya izin melanjutkan presentasi. Jadi untuk elektroda terakhir ini adalah elektroda membran atau glass. Sedikit overview mengenai elektroda ini. Jadi elektroda membran atau glass ini sering disebut sebagai elektroda ion selektif atau ESI karena memiliki membran yang hanya dapat dilalui oleh ion-ion tertentu saja dan tidak ada serah terima elektron baik dari dalam maupun keluar membran. Untuk penggunaan elektroda ini sendiri dapat digunakan untuk mengukur aktivitas ion hidrogen atau pH dan juga sering digunakan dalam metode potensiometri pengukuran pH. Berikutnya sekian untuk pembahasan soal nomor 5 dan juga nomor 6. Berikut ini adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Dan terima kasih atas perhatian Bu Retno dan juga teman-teman semua.